Haleluya, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Beri senyum yang paling manis dengan di sampingnya. Bilang, walaupun corona masih merajalela, tapi kasih Tuhan terus memelihara kita. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memperingati hari di mana Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Ada satu pertanyaan yang sangat penting perlu kita simak, kita pelajari, dan kita pahami. Mengapa Roh Kudus harus diutus bagi kita? Bukankah cukup Yesus kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Bukankah kita tahu bahwa Yesus sudah selamatkan kita, itu sudah selesai? Bapak Ibu Saudara, memang apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib itu sudah selesai. Apabila kita mati saat kita terima Yesus, tidak masalah. Langsung kita masuk surga seperti penjahat di samping Yesus. Tapi persoalannya adalah kita masih harus melanjutkan kehidupan. Kita harus menjalani sebuah kehidupan kekristenan mengikut Yesus. Dan kalau kita mengikut Yesus, ada sejumlah hal yang harus kita jalani, persoalan yang harus kita hadapi, tantangan yang harus kita hadapi, dan tugas tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Nah, ini penting sekali peranan daripada Roh Kudus supaya kita dibawa pada puncak rencana Tuhan di ujung jalan kita nanti. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 7, Yesus pernah berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Pernyataan Yesus ini adalah saat-saat di mana Yesus akan disalibkan, dan tidak akan lama lagi Yesus akan mati dan naik ke surga. Jadi pada saat-saat itu, sesudah dia mengungkapkan dalam Yohanes 14, "Jangan engkau gelisah, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu." Pasal 16 ini kembali dijelaskan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini masa-masa akhir yang menyedihkan bagi para murid, yang sekian tahun bersama-sama dengan Yesus, sang guru yang baik, sang guru yang mulia, sang guru yang penuh kuasa dan mujizat. Dan sesaat lagi dia akan tinggalkan para murid. Dalam tanda kutip selalu dia sebut sebagai sahabat. Dan ini adalah suasana yang menyedihkan bagi para murid dan tentu juga bagi Yesus. Tapi mau atau tidak mau, Yesus harus pergi. Kenapa Yesus harus pergi? Karena kepergian Yesus adalah kepergian yang sangat berguna. Kenapa berguna? Karena kalau dia tidak pergi, tidak akan pernah datang masa baru, masa akhir zaman, masa Roh Kudus. Kalau dia tidak pergi, ruang lingkup pelayanan murid hanya seputar Palestina. Tapi kalau Roh Kudus turun atas mereka, pelayanan Yesus akan menembus batas-batas wilayah, batas-batas kekuatan dan kemampuan para murid. Karena Roh Kuduslah yang akan menerobos itu lewat para murid. Kalau kita baca lebih jauh pasal ini, kita akan menemukan bahwa
Jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Kenapa Yesus berkata penghibur? Karena pada saat itu para murid dicekam oleh ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, dan kesedihan. Makanya Yesus berkata penghibur itu akan datang. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh, dengan singkat akan saya jelaskan siapa sebenarnya Roh Kudus itu yang Yesus katakan berguna jika aku pergi. Kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang. Penghibur itu tidak akan datang. Nah, siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah satu dari 3 oknum Tuhan yang esa. Satu kesatuan utuh sempurna, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau saudara perhatikan gambar yang ada, saudara akan menemukan ketritunggalan ini. Bapa adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, Putra atau Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Putra atau Yesus Kristus, Yesus Kristus juga bukan Bapa. Demikian pun juga sebaliknya. Tapi sama-sama ada dalam satu kesatuan kealahan. Inilah yang disebut ketritunggalan, keesaan Allah. Kita tidak menyembah 3 Allah, tapi kita menyembah satu Tuhan yang termanifestasi di dalam 3, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa ada sebagai Tuhan yang mencipta. Yesus Kristus sebagai Putra ada sebagai penebus yang menebus umat manusia dari kutuk dosa dan maut. Jadi Tuhan penebus. Lalu Roh Kudus ada sebagai Tuhan pemelihara dan penolong. Nah, masing-masing ketiga oknum Allah ini bekerja dalam masing-masing masa. Ada masa Bapa, ada masa Anak, dan ada masa Roh Kudus. Saya tidak akan panjang lebar berbicara tentang ketritunggalan, tapi mari kita kembali kepada topik kita, kisah tentang turunnya Roh Kudus. Ini adalah sebuah fakta sejarah yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan pasal 2. Waktu Yesus akan naik ke sorga, dia berpesan kepada para murid dan katakan, jangan kamu tinggalkan Yerusalem sampai janji Bapa turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Lalu dalam pasal 2 Kisah Para Rasul dikatakan, saya ingin membaca, ketika tiba hari Pentakosta, 50 hari sesudah kebangkitan Kristus, 10 hari sesudah kenaikan Yesus Kristus, itu adalah hari ke-50. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat di Yerusalem. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, orang Media, Elam,
penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Bapak Ibu Saudara, fakta sejarah ini terjadi sesuai janji Yesus kepada para murid. Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa kepenuhan Roh Kudus pertama kali ditandai dengan angin kencang, kelihatan lidah-lidah api yang menghinggapi para murid. Lalu kemudian mulai berkata-kata dalam berbagai-bagai bahasa dari orang-orang yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu untuk merayakan perayaan Hari Pondok Daun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pentingkah Roh Kudus bagi orang percaya? Seperti saya katakan tadi, zaman penciptaan Bapa telah selesai. Zaman penebusan Kristus juga telah selesai saat kebangkitannya. Kini sesuai janjinya zaman baru telah dimulai, sekaligus zaman terakhir dari manifestasi karya Allah Tritunggal di bumi. Diturunkannya Roh Kudus ke bumi adalah momentum awal era perjanjian baru yang dirancang Tuhan bagi gerejanya di akhir zaman. Dan secara progresif, baik kualitas maupun kuantitas, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, gereja Tuhan akan mengalami lompatan-lompatan luar biasa sampai gereja mengalami puncak kesempurnaannya. Itulah alasan mengapa Yesus berkata, lebih berguna jika aku kembali kepada Bapa. Roh Kudus yang diutusnya akan bekerja lebih luas tanpa batasan ruang dan waktu dan oknum. Jika pada masa Yesus di bumi hanya dia seorang yang melakukan pekerjaan Bapa, kini melalui Roh-Nya yang kudus, dia bekerja melalui murid-muridnya, yang selanjutnya murid-muridnya yang lain memuridkan lagi yang lain, dan seterusnya murid memuridkan murid baru sampai bumi ini dipenuhi oleh murid-murid Yesus Kristus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, melalui kesempatan ini saya ingin menjelaskan dengan singkat 3 hal pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kekristenan. Mengapa Roh Kudus harus diutus kepada gereja Tuhan? Mengapa Roh Kudus harus memenuhi setiap orang percaya? Dan bukan hanya memenuhi setiap orang percaya, tetapi memimpin orang percaya. Yang pertama, Roh Kudus diutus kepada setiap orang percaya untuk satu, menolong dan menghibur orang percaya. Yohanes 14 ayat 16 katakan, aku akan meminta kepada Bapa, kata Yesus, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kata penolong dalam ayat ini menggunakan kata parakletos. Penolong ini sangat berarti bagi para murid yang seakan-akan ditinggalkan piatu. Kata ini mempunyai pengertian yang banyak. Bisa menjadi advokat, memberi advokasi, penasehat, penolong, juga penghibur. Jadi sebenarnya penolong ini adalah seorang yang dipanggil untuk mendampingi layaknya kuasa hukum, untuk membantu kita di ruang sidang menjadi pembela dan juru bicara kita. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus meninggalkan para murid setelah mengajar, memelihara, menjaga, menuntun mereka, memberi contoh teladan kepada mereka selama 3,5 tahun pemuritannya. Makan bersama, tidur bersama, berjalan bersama, melakukan segala sesuatu bersama.
menolong orang lain bersama, tiba-tiba menghilang dari antara mereka. Tapi yang luar biasa adalah Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa agar Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain ini adalah persis seperti Yesus. Karakternya seperti Yesus. Penolong yang lainnya adalah satu pribadi, satu oknum yang sama dengan Yesus. Satu dengan Yesus, tapi manifestasi yang berbeda. Penolong ini pada prinsipnya adalah penghibur, penasehat, sekaligus sebagai pembela atas pendakwa-pendakwa kita dan melindungi kita dari musuh-musuh kita. Bapak Ibu Saudara, tentu saudara tidak akan terlalu merasa dalam tanda kutip membutuhkan penolong jika saudara tidak berhadapan dengan situasi yang berat. Murid-murid akan sangat mengerti apa artinya penolong ini bagi mereka ketika mereka menghadapi situasi seperti ini. Gereja Tuhan yang aman dan nyaman dan menikmati segala fasilitas penyediaan Allah tidak akan berhadapan dengan keadaan-keadaan seperti ini sehingga tidak terlalu signifikan baginya arti daripada Parakletos ini. Tapi saya mau beritahu kepada jemaat Tuhan, akan ada waktu di mana gereja akan sampai pada situasi di mana tidak ada kekuatan, pertolongan, pembelaan yang lain yang mereka harapkan dari manusia tidak ada, dari siapapun tidak ada. Dan dia hanya bisa memandang ke atas dan berseru, Tuhan tolong. Saudara yang selama ini mengabaikan Roh Kudus, saya mau beritahu saudara, jika saudara tidak merasa sangat penting membutuhkan Roh Kudus, itu berarti saudara aman dan nyaman. Gereja akan menghadapi situasi-situasi sulit, lebih berat, lebih banyak tekanan, lebih banyak tantangan, lebih banyak kesulitan, dan tidak ada pengharapan yang lain selain berseru, Yesus tolong saya. Saat itulah engkau membutuhkan advokasi. Saat itulah engkau butuhkan penolong. Saat itulah engkau sangat membutuhkan penghiburan. Saat itulah engkau membutuhkan penasehat. Saat itulah engkau membutuhkan perlindungan yang aman. Bapak Ibu Saudara, tapi dengan adanya Roh Kudus, kehadiran Yesus tetap nyata sama seperti nyatanya dia ketika dia hidup di dunia. Jika Roh Kudus adalah pribadi Allah, maka cara untuk dipenuhi adalah seperti dipengaruhi oleh kehadiran seseorang. Tepat seperti kehadiran Yesus yang sangat mempengaruhi murid-murid. Sangat penting bagi para murid. Sangat diandalkan oleh para murid. Bapak Ibu, ayat berikutnya dari kebenaran ini, ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, kembali lagi, kalimat ini menunjukkan betapa pentingnya dan berartinya perkataan Yesus ini bagi para murid yang akan berada di medan juang pelayanan. Bagi gereja Tuhan yang hanya menikmati berkat Tuhan di gedung gereja, menikmati berkat Tuhan tinggal di rumah-rumah masing-masing, tidak akan signifikan pentingnya ayat 26 ini bagi saudara. Ayat ini baru berlaku penting bagi saudara ketika saudara berhadapan dengan situasi-situasi berat di lapangan pelayanan. Jadi Roh Kudus ini sangat penting bagi saudara yang
bergerak dalam rancangan Tuhan. Jadi saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, jangan sampai saudara saat ini hanya menjadikan Roh Kudus sebagai hiasan. Banyak umat Tuhan, banyak juga pengajaran-pengajaran. Saya tidak mau mendiskreditkan orang, tapi saya hanya ingin mengingatkan. Bahasa roh digunakan di mimbar-mimbar gereja, tapi tidak ada kepentingannya secara signifikan di dalam aktivitas hidup sehari-hari. Bahasa roh digunakan hanya ketika berada di mimbar, seakan-akan menjadi sebuah identitas, pengakuan bahwa saya sudah penuh Roh Kudus. Padahal tidak ada artinya. Kenapa? Roh Kudus itu harusnya digunakan dalam pelayanan dan realita kehidupan sehari-hari. Menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi saluran kasih dan kuasa Tuhan, menjadi saluran kebenaran Tuhan ke lingkungan dunia, lingkungan masyarakat di mana kita ada. Saya tidak akan menceritakan pengalaman-pengalaman bagaimana kehidupan kegerejaan, ibadah di gereja hanya sebagai simbol-simbol yang kosong. Banyak pengguna-pengguna bahasa roh di mimbar-mimbar atau di gedung-gedung gereja yang begitu luar biasa, tapi tidak bisa membawa jiwa datang kepada Tuhan. Tidak bisa bersaksi. Kalau ayat ini kita baca, dia katakan, Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Kapan diajarkan? Ketika kita pergi melakukan sesuatu, ketika kita taat melakukan perintah Tuhan. Tuhan mengajarkan kita. Tuhan mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang harus kita katakan? Apa yang harus kita sampaikan kepada orang-orang? Roh Kudus akan menuntun kita untuk menyampaikannya. Roh Kudus akan mengingatkan kita kebenaran firman Tuhan yang kita sudah pelajari, yang kita sudah baca, yang kita sudah renungkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua membangun kekristenan yang benar-benar berarti di tengah-tengah dunia di mana kita hidup saat ini. Sebab itulah sebabnya, itulah kepentingannya Roh Kudus diutus atas kita, diturunkan kepada setiap orang percaya. Hal yang kedua, Roh Kudus diutus kepada kita untuk memenuhi kita agar memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita sangat penting. Kepentingannya adalah membawa kita kepada seluruh kebenaran. Bapak Ibu, Roma 8 katakan seberapa banyak orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ia adalah anak-anak Allah. Kenapa? Dalam Yohanes 16 ini, kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, saudara pasti dibawa kepada kebenaran. Tidak dibawa kepada kesalahan, tidak dibawa kepada kesesatan. Tapi persoalannya adalah ketika Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran atau satu kebenaran, awalnya kita tidak taat, kita tidak mau lakukan, kita mengeraskan hati, kita lebih suka mengikuti keinginan daging kita, keinginan duniawi kita, keinginan kenalan kita, keinginan tamu kita, keinginan sahabat kita, keinginan orang-orang besar dan berpengaruh di kehidupan kita, daripada keinginan Roh Kudus. Akibatnya apa? Roh Kudus kita abaikan,
Dan akibatnya adalah Roh Kudus tidak menuntun kita kepada kebenaran. Dia akan berdiam diri. Berikutnya Roh Kudus akan membawa kita dan mengingatkan kita tentang suatu kebenaran yang harus kita taati. Tapi karena kita tidak taat, maka Roh Kudus pun tidak akan memaksa saudara dan saya. Dia akan berdiam diri. Dia akan terus menerus seperti itu. Dan apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah sampai kepada kebenaran. Kita akan terus berputar-putar seperti orang Israel di padang gurun, mengalami kekristenan padang gurun yang tidak pernah berkemenangan. Jangankan banyak kebenaran akan diberikan kepada kita, satu kebenaran pun tidak, dua kebenaran pun tidak, tiga kebenaran apalagi. Dan tahukah saudara apa itu kebenaran? Kalau saudara putar kipas angin, kebenarannya kipas angin ini terputar seperti program yang kita ketahui. Sebagaimana layaknya kipas angin, dia akan berputar dan mengeluarkan angin. Atau AC kita putar sesuai dengan setelan-setelannya. Kalau AC itu berjalan lancar, benar, maka AC itu akan punya fungsi yang benar. Tapi apabila AC itu rusak, apa yang terjadi? Dia tidak akan berfungsi benar secara maksimal. Begitu juga dengan kekristenan. Kalau hidup kekristenan saudara tidak berfungsi dengan benar, itu berarti rusak. Kekristenan saudara rusak. Kehidupan saudara rusak. Roh Kudus menuntun kita untuk semakin benar, agar kita semakin berfungsi dengan benar, melakukan segala sesuatu dengan benar. Dari hari ke hari semakin benar, kita dibawa dari satu kebenaran kepada kebenaran berikutnya. Kita diantar dari satu kebenaran yang kita taati kepada kebenaran selanjutnya, sampai kebenaran memenuhi hidup kita. Banyak orang mau diberkati sebagai sebuah kebenaran. Orang Kristen diberkati Tuhan, orang Kristen disembuhkan Tuhan, orang Kristen ditolong Tuhan, tapi tidak pernah sampai kepada kebenaran itu. Padahal Roh Kudus ada untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Sayangnya kita tidak pernah menikmati kebenaran itu karena kita tidak mau mentaati kebenaran. Makanya banyak orang Kristen gagal, berputar-putar sampai berkarat. Tapi dengarkan firman Tuhan, apabila Roh Kudus datang kepadamu, Ia akan memimpin. Kalau engkau mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka engkau akan menikmati seluruh kebenaran. Baik dalam kehidupan ekonomimu, baik dalam kehidupan rumah tanggamu, baik dalam kehidupan pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu dan sebagainya, akan dibawa dari satu kebenaran kepada kebenaran berikutnya. Roh Kudus akan membawa kita bahkan kepada hal-hal yang tersembunyi yang akan terjadi waktu yang akan datang. Nah Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus pada prinsipnya diberikan kepada kita untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup di dalam kekudusan, untuk hidup di dalam kuasa untuk menjalani kehidupan Kristen dan melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kekristenan kita seperti yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dalam ayat 17 dari pasal 14 Injil Yohanes, Roh kebenaran, Spirit kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Dunia tidak akan mengerti tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan sebuah ilmu pengetahuan. Roh Kudus itu sebenarnya adalah sebuah pengalaman spiritual. Kamu mengenal Dia seperti Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah gembala yang baik dan kamulah domba-dombaku. Domba-dombaku mengenal suaraku. Aku mengenal domba-dombaku." Kalau saudara terhubung dengan Tuhan oleh Rohnya,
yang kudus di dalam hati saudara, saudara akan mengenal Dia. Saudara akan mengenal dan dapat membedakan apakah ini pesan Roh Kudus, apakah ini tuntunan Roh Kudus, tuntunan setan, tuntunan iblis, tuntunan kedagingan, atau tuntunan keduniawian. Apakah ini tuntunan ego dalam diriku? Saudara dapat membedakan. Kalau saudara gagal membedakan, saya sangat khawatir saudara bukan milik Yesus. Karena domba-domba Yesus pasti mengenal suara gembalanya. Amin. Ada haleluya. Jadi roh kebenaran itu saudara pasti tahu. Saudara kenal. Dialah yang akan membawa saudara kepada seluruh kebenaran. Kebenaran tentang berumah tangga, kebenaran tentang berbisnis, kebenaran tentang keuangan, kebenaran tentang melayani, kebenaran hati nurani, kebenaran dalam segala sesuatu. Tuhan akan bawa saudara terus menerus sampai saudara sempurna. Yang ketiga, dalam Kisah 1 ayat 8, Roh Kudus memenuhi kita untuk menjadi saksi. Saksi Kristus. Ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, sekali lagi, Roh Kudus bukan hiasan. Roh Kudus bukan gaya. Roh Kudus adalah kuasa. Kuasa untuk melakukan tugas tanggung jawab pelayanan, menjadi saksi Tuhan. Saksi daripada Yesus Kristus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, tidak dikatakan kamu akan berdiri di mimbar. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu di jalan. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, hidupmu adalah hidup seperti murid yang pergi. Bukan murid yang tinggal di rumah. Stay at home. Murid itu pergi memuridkan. Murid yang penuh kuasa itu pergi memberitakan Injil. Sekarang ini musim corona, saudara stay at home, tapi bukan berarti semua stay at home. Saudara bisa sharing firman Tuhan. Saudara bisa bagikan firman Tuhan. Saudara bisa bagikan kepada semua orang, semua grup, tanpa batas ruang dan waktu. Tapi ada yang dia dengar sendiri, santai yuk, santai. Tidak ada apa-apa. Berbagi kek. Saudara tidak perlu banyak mengetik lagi, cari ini, cari itu di kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu. Pendeta yang lakukan itu. Bukan berarti saudara tidak boleh, sudah lakukanlah. Tapi ini kebenaran sudah banyak saudara terima, sisa saudara share. Sebanyak-banyaknya. Bagi sebanyak-banyaknya. Apa artinya Roh Kudus dalam diri saudara? Untuk dipertontonkan di muka umum bahwa saya bisa bahasa roh, hebat saya bahasa roh. Rasul Paulus berkata, apa gunanya kau bahasa roh di banyak orang? Lebih baik saya gunakan bahasa yang dapat dimengerti orang daripada banyak bahasa roh orang tidak mengerti. Ada haleluya. Saya bukan anti bahasa roh, tapi mari kita gunakan dengan cara yang benar. Hanya Engkau dan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita bukan jadi hiasan, tetapi adalah kekuatan, adalah kuasa untuk pemberitaan Injil. Kalau tidak, apa artinya kuasa pada diri saudara? Kalau saudara punya surat kuasa untuk melakukan ini, melakukan itu, tetapi saudara tidak menggunakan surat kuasa ini untuk melakukan ini dan itu, apa artinya surat kuasa saudara terima? Itu adalah kesia-siaan.
merendahkan pemberi kuasa. Karena toh saudara tidak pernah menggunakan surat kuasa tersebut. Apa artinya surat kuasa saudara diberikan? Bapak Ibu Saudara, Ibrani 2 ayat 4 katakan, Roh Kudus Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya kepada setiap orang. Dan saya ingin menyampaikan bahwa puncak dari baptisan Roh Kudus bagi orang percaya adalah kuasa. Itu tujuan paling penting. Kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Lewat gaya hidupmu, lewat perbuatanmu, lewat segala sesuatu. Bukan secara pasif, tetapi ofensif. Dalam 1 Tesalonika dikatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Bapak Ibu, kalau Roh Kudus ada di dalam diri saudara, perhatikan pasal 7 dari Injil Yohanes ayat 38-39. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi ketika Roh Kudus turun atas engkau, maka dari dalammu akan mengalir aliran air kehidupan, seperti yang diberikan oleh Yesus kepada seorang perempuan di sumur Yakub. Dia mengalirkan air kehidupan kepada perempuan ini dan berkata, perempuan ini berkata, sudah aku temukan. Dia pergi ke kampungnya dan berkata kepada semua orang, sudah aku temukan. Apa yang dia temukan? Seorang Mesias. Air hidup yang dia terima, dia alirkan segera kepada orang lain, dan orang lain juga menerima. Air hidup itu adalah kebenaran-kebenaran. Air hidup itu adalah kuasa Tuhan. Air hidup itu adalah kasih Tuhan. Air hidup itu adalah kebaikan Tuhan yang saudara salurkan kepada orang-orang di sekitar kehidupanmu. Terlebih di suasana corona saat ini, alirkanlah kuasa itu, kebaikan itu, kemurahan itu, mujizat itu, pertolongan Tuhan dan sebagainya, alirkan kepada semua orang. Apa artinya saudara hanya kumpul di gereja tetapi tidak mengalirkan kasih Tuhan kepada semua orang? Saatnya gereja bangkit untuk mengalirkan air hidup, aliran-aliran air hidup yang tidak pernah berhenti. Ada haleluya saudara. Jemaat Tuhan, apa kabar? Saudara mau pergi? Masing-masing pegang dadanya. Di dalam diri saya, katakan, di dalam diri saya ada air hidup, kuasa Tuhan yang tidak bisa tidak. Saya harus alirkan. Saya alirkan kepada semua orang, biar semua orang menikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kebenaran Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Sekarang saudara ambil keputusan untuk buka keran hati saudara. Bukalah dan biarkan Roh Kudus mengalir. Mengalir. Karena Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri saudara. Sisa saudara alirkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kebenaran firman Tuhan kami dengar pada saat ini. Setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, Engkau lawat dengan kuasa-Mu, ubahkan konsep mereka sehingga
Kuasa Roh Kudus tidak hanya dijadikan sebagai hiasan, tetapi dijadikan sebagai kuasa untuk menjadi berkat. Dia alirkan secara nyata kepada semua orang yang membutuhkan. Ada begitu banyak orang sedang sekarat membutuhkan air kehidupan. Jangan biarkan kami hanya berdiam diri dan menikmati berkat Tuhan di dalam gedung-gedung gereja kami masing-masing. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawati gerejamu saat ini, lawati umatmu saat ini, sehingga kami semua hadir di tengah-tengah lingkungan masyarakat kami menjadi jawaban, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi pertolongan, sehingga mereka dapat merasakan kehadiran Kristus di dalam kehidupan mereka melalui kami, melalui kekristenan kami, melalui identitas kami sebagai anak-anak Allah yang telah Engkau rapi dengan Roh-Mu yang kudus. Membuka mulut kami untuk memulai bersaksi dan menyampaikan pesan-pesan Tuhan, tidak menjadi egois, menyimpan kebenaran untuk diri kami sendiri dan menjadi hiasan-hiasan di dalam rumah kami sendiri. Tapi kami mulai pergi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami untuk Engkau, sehingga hidup kami terus menjadi berkat di situasi dunia yang semakin kacau ini, semakin menakutkan, semakin menggelisahkan banyak orang. Bimbinglah hati kami semua untuk membuka keran hidup kami, membuat keputusan untuk membuka keran hati kami, supaya mengalirkan kuasa Tuhan, mengalurkan karunia-karunia Roh Kudus kepada lingkungan masyarakat di mana kami ada saat ini, yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami percaya. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada seluruh kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bapa di sorga, ini menjadi doa kami saat ini. Pimpinlah kami oleh Roh Kudus, kuasa Roh-Mu. Pimpinlah kami pada seluruh jalan-jalan dan rancangan-Mu, agar kami tidak menyimpang dari rancangan Tuhan. Biar hidup kami berguna, berarti seperti yang dirancang oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu.